Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kasus pencurian data dari salah satu perusahaan ternama di Indonesia, yaitu Bhinneka.com. Oke, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rafli Rashidin. Nama saya Fatimah Tun Zahro. Dan saya sendiri Sani Salih Hamidik. Oke, sebelum kita ke pembahasan tentang kasus pencurian data dari Bhinneka.com, kami akan menginformasikan tentang profil singkat dari Bhinneka itu sendiri. Jadi Bhinneka itu merupakan pioner e-commerce di Indonesia yang berdirinya itu pada tahun 1993, yang berawal dari distributor mesin cetak format besar. Lalu pada 1999 itu secara resmi Bhinneka melahirkan Bhinneka.com sebagai e-commerce di Indonesia. Nah, Bhinneka tersendiri itu saat ini menyediakan berbagai produk IT, MRO, business solution, dan professional service untuk segmen UMKM, korporasi, dan institusi pemerintahan. Nah, berikut merupakan grafik perjalanan dari Bhinneka.com di industri ekonomi digital. Tadi berdiri pada tahun 1993, lalu melewati krisis ekonomi pada tahun 1998, 1999 meluncurkan Bhinneka.com. Lalu pada tahun 2001 mendirikan gerai pertama, yaitu toko fisik omni-channel pertama di Indonesia. Lalu pada tahun 2011 meluncurkan Bhinneka Bisnis, platform B2B pertama di Indonesia. Lalu pada tahun 2015 membantu pemerintah membangun e-katalog, yaitu toko online pertama sebagai penyedia di e-katalog LKPP. Lalu pada tahun 2018 menghadirkan Business Solution dengan membangun solusi bisnis bagi klien korporasi dengan sistem terintegrasi IoT dan infrastruktur solusi lainnya. Lalu pada tahun 2019 itu perluasan kategori produk IT yang menghadirkan MRO. Lalu pada tahun 2020 itu melakukan bisnis super ekosistem, bertransformasi menjadi penyedia layanan pengadaan dari hulu ke hilir. Ya, baik. Selanjutnya itu peretasan jual peretas jual 1,2 juta data pengguna Bhinneka.com di dark web. Pencurian data pada tahun 2020 cukup banyak memakan korban. Salah satunya adalah Bhinneka.com. Dikutip dari ZDNet, Minggu tanggal 10 bulan 5 2020, kelompok Shiny Hunters mengklaim memiliki 1,2 juta data pengguna Bhinneka.com yang tertulis dalam 10 data perusahaan yang datanya dibocorkan, itu antara lain Zoox, Chatbooks, Social Share, HomeSafe, Bhinneka.com, dan lain-lainnya. Secara keseluruhan, basis data yang dijual mencapai 70,2 juta pengguna dan dijual seharga sekitar $18.000 di dark web. Setiap basis data dijual terpisah. Dan siapa sih Shiny Hunters ini? Menurut Alfon Tanujaya, pakar keamanan internet dari Vaksin.com, Shiny Hunter ini sepertinya memang aktor yang jagoan dalam hal database server dan mengetahui celah-celah yang bisa dieksploitasi. Dari skillnya sudah pasti pemain lama, mana mungkin pemain baru punya kemampuan setinggi itu. Kemungkinan nama yang dipakai sebelumnya berbeda atau memang peretas menggunakan beberapa identitas supaya sulit dilacak untuk menghindari identifikasi oleh pihak berwajib, jelasnya. Pemain lama yang dimaksud oleh Alphonse adalah Gnostic Player yang merupakan sebuah grup hacker yang sering mengklaim telah meretas banyak bisnis online dan mencuri ratusan juta data pengguna yang kemudian dijual di dark web. Bhinneka lakukan investigasi terkait perentasan 1,2 juta akun pengguna. Group Head Brand Communication dan PR Bhinneka, yakni Astrid Warsito, mengungkapkan pihaknya tengah melakukan investigasi mengenai kebenaran berita tersebut bersama dengan Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN. Dengan pernyataan resminya pada Senin 11 Mei 2020,
yakni sebelumnya kami mohon maaf atas ketidaknyamanan dan kemungkinan kekhawatiran yang muncul sehubungan dengan pemberitaan peretasan data akun pengguna bineka.com. Hingga saat ini, kami masih melakukan investigasi mengenai kebenaran berita tersebut dan juga melakukan investigasi dari internal sistem. Keamanan dan kenyamanan pelanggan saat berbelanja di bineka.com selalu menjadi prioritas dan kami telah menerapkan standar keamanan global PCI DSS atau Payment Card Industry Data Security Standard dari Truth Railland untuk melindungi pelanggan kami. Namun ada baiknya kita bersama-sama menghindari segala niat yang kurang baik dan mencegah bersama, ungkap perwakilan Bineka. Adapun langkah-langkah pencegahan yang disarankan yaitu mengganti password secara berkala, tidak menggunakan password yang sama untuk berbagai layanan, menggunakan email yang berbeda untuk aktivasi transaksi online, menggunakan password yang kuat dengan kriteria minimum 8 karakter, kombinasi antara huruf besar dan kecil, kombinasi angka, serta kombinasi simbol. Dan juga jangan menggunakan identitas atau informasi dengan diri pengguna. Selanjutnya, kesimpulan akan disampaikan oleh aplikasi D. Oke, jadi sejauh ini yang riset yang telah kami cari tahu mengenai kasus peretasan bineka.com, itu pihak bineka.com pada saat itu masih melakukan investigasi bersama dengan BSSN terkait peretasan data tersebut. Jadi dari pihak Bineka tersendiri itu belum memberikan statement yang pasti bahwa pencurian data itu benar adanya. Jadi di samping itu pihak Bineka tersendiri juga tadi sudah disebutkan oleh Fatimah bahwa menghimbau kepada para usernya untuk melakukan langkah-langkah pencegahan yang telah disebutkan tadi. Oke, sekiranya mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila banyak kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.